Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan dan kesempatan dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan banyak keutamaan dan keberkahan. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang sifat utamanya adalah bulan penuh berkah. Makna berkah pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mencukupkan semuanya. Waktu terasa panjang, banyak hal yang bisa dilakukan. Keberkahan makanan dan minuman, serta pahala ibadah dilipat gandakan dan dihapuskannya semua dosa-dosa kita. Juga dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Rasulullah bersabda, jika tiba Ramadan, Allah mengutus malaikat untuk menyeru, wahai pelaku kebaikan, segera tingkatkan derajatmu di surga. Wahai pelaku keburukan, segera berhenti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Anantara Liam Kusuma mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kultum dengan tema mencontoh puasa Rasulullah. Teman-teman, perintah puasa Ramadan turun pertama kali saat tahun kedua hijrah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Nah, pada tahun kedua berada di Madinah Al-Munawwaroh, itulah tepatnya pada bulan Sya'ban turunlah perintah puasa Ramadan. Allah berfirman melalui surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Puasa pada Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Mengerjakan ibadah puasa hukumnya wajib bagi umat Islam yang mukhallaf, yaitu yang sudah dewasa, sehat, dan tidak ada halangan untuk menjalankan ibadah tersebut. Teman-teman dan saudara-saudara seimanku, terdapat berbagai amalan sunnah yang dapat dikerjakan selama bulan Ramadan. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama makan sahur. Nabi Muhammad menganjurkan umat beliau untuk bersantap sahur. Rasulullah bersabda, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, jangan malas untuk bangun sahur ya teman-teman, karena banyak keberkahan di dalamnya. Lalu, yang kedua, menyegerakan berbuka. Berkebalikan dengan sahur yang dikerjakan pada akhir waktu, berbuka justru sebaiknya disegerakan begitu tiba waktu maghrib. Saat berbuka, Nabi Muhammad memakan kurma. Jika tidak ada kurma, maka air pun sudah cukup untuk melepaskan dahaga. Rasulullah bersabda, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka dengan air. Sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka. Yang keempat,
menahan ucapan sia-sia. Ini sangat penting karena seringkali kita lakukan, teman-teman. Hal ini tentu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa adalah dengan menahan diri dari kata-kata laghwu dan rafath. Laghwu dan rafath. Laghwu adalah perkataan yang tidak berfaedah, sedangkan rafath adalah perkataan jorok. Pada dasarnya, puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Memang ucapan laghwu dan rafath tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala. Yang kelima, menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Seringkali dijumpai setelah berpuasa sehari penuh, seseorang jadi berlebihan ketika menyantap hidangan puasa. Mudah pula ditemui seseorang yang berpuasa tetapi masih terlalu mencintai hal-hal duniawi. Di dalam Al-Quran, banyak peringatan agar seseorang tetap mengendalikan diri, baik ketika berpuasa atau tidak, baik ketika senang ataupun susah. Firman Allah, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Keenam, memperbanyak sedekah. Diriwayatkan, Nabi Muhammad bersabda, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah ya teman-teman, pahala yang Allah janjikan. Ayo kita ajak mama untuk berbagi iftar atau makanan berbuka. Dan yang terakhir adalah menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran hingga selesai dari juz pertama hingga juz 30 dapat dilakukan. Misalnya, sekali selama 1 bulan Ramadan. Lebih baik lagi jika bisa berkali-kali. Tapi jika teman-teman masih dalam tahap belajar mengaji, boleh loh kita perbanyak latihan membaca Al-Quran atau membaca jilid umi kita. Insya Allah ada pahala yang tersedia untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah catat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.